Halo, saya Apoteker Gema. Saya ingin berbagi informasi mengenai penggolongan obat. Berdasarkan namanya, obat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu obat paten dan obat generik. Obat paten adalah obat yang masih dilindungi hak patennya, namun jika sudah habis masa paten, obat ini dapat diproduksi pabrik lain, disebut obat kopi atau obat generik. Obat generik dibedakan menjadi dua. Obat generik berlogo yang menggunakan nama zat berkhasiat dan obat generik bermerek yang menggunakan nama dagang dari pabriknya. Ini adalah obat bebas. Obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dapat diperoleh di apotek atau toko obat berizin. Nah, yang ini adalah obat bebas terbatas. Meski dapat dibeli tanpa resep dokter di apotek atau di toko obat berizin, namun penggunaannya harus memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan pada kemasan. Stop! Ini adalah obat keras. Obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan hanya dapat dibeli di apotek, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Masyarakat harus cermat dan hati-hati. Jangan membeli dan menggunakan obat ini sembarangan tanpa pengawasan dokter dan apoteker. Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan hal penting dalam memilih obat yang akan digunakan. Pertama, cek kandungan zat berkhasiat. Ingat, bukan merek obatnya ya. 2. Cek apakah pasien memiliki riwayat alergi atau sensitif terhadap obat. 3. Pastikan untuk mengetahui apakah kondisi pasien sedang hamil atau berencana hamil, karena beberapa obat dapat mempengaruhi janin dan menyebabkan cacat pada bayi. 4. Pastikan pasien tidak dalam kondisi menyusui, karena beberapa obat dapat masuk dalam ASI dan menimbulkan efek buruk pada bayi. 5. Perhatikan bentuk sediaan obat. Pilihlah yang paling sesuai untuk digunakan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, cek kondisi pasien apakah sedang menggunakan obat atau tidak. Karena dikhawatirkan obat yang sedang digunakan dapat berinteraksi dengan obat lainnya. Jangan lupa, tanyakan pada apotekernya ya. Berikut ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan obat bebas dan obat bebas terbatas. Di antaranya, pertama, cek kemasan dalam kondisi baik dan utuh. 2. Cek kelengkapan informasi pada kemasan. 3. Perhatikan tanggal kadaluarsa. Dan 4. Nomor izin edar obat. Dan 2 hal yang harus dicermati dalam menggunakan obat keras, yaitu pertama, kelengkapan informasi pada etiket seperti nama pasien, tanggal, dan aturan pakai. 2. Cek tanggal kadaluarsa. Penggunaan obat secara tepat akan membuat kamu sehat dan selamat. Untuk info lebih lanjut mengenai Gema Cermat, silakan kunjungi media sosial kami. Yuk, jadi bagian dari gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menyimpan obat tidak boleh sembarangan. Penyimpanan harus tepat agar tidak mudah rusak dan tetap berkhasiat. Berikut adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika menyimpan obat di rumah. Letakkan obat pada tempat terpisah dengan kondisi kering, tidak lembab, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan melepas etiket pada wadah obat ya, karena di sana pasti tercantum nama pasien, dosis, cara penggunaan, serta informasi penting lainnya. Perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan obat sesuai yang diinformasikan pada kemasan. Letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan sebaiknya tidak menyimpan obat di dalam mobil, karena suhu di dalam mobil tidak stabil sehingga dapat merusak obat. Obat dapat rusak selama penyimpanan walaupun belum kadaluarsa. Obat yang rusak biasanya berubah bentuk, warna, bau, rasa, ataupun menggumpal. Untuk obat sirup atau cair, jangan disimpan dalam lemari pendingin, tetapi disimpan dalam suhu kamar. Perhatikan petunjuk penyimpanan pada kemasan. Sebaliknya, obat untuk vagina dan anus yang dapat meleleh pada suhu kamar justru harus disimpan dalam lemari pendingin. Tapi, jangan di freezer ya. Obat yang berbentuk aerosol atau spray mudah meledak, jadi jangan simpan obat tersebut pada tempat bersuhu tinggi. Apabila obat sudah rusak atau sudah lewat masa kadaluarsa, harus dibuang.
Pisahkan isi obat dari kemasan. Kemasan, baik kardus, blister, strip, tube, dirusak atau digunting. Sedangkan botol, lepaskan etiket, buka tutup botolnya, dan dibuang secara terpisah. Untuk obat cair atau sirup, masukkan ke dalam plastik, campur dengan air atau tanah sebelum dibuang ke tempat sampah. Atau buang pada saluran pembuangan air dengan cara diencerkan. Hancurkan terlebih dahulu obat tablet dan kapsul dikeluarkan isinya. Masukkan ke dalam plastik, campur dengan air atau tanah sebelum dibuang ke tempat sampah. Untuk info lebih lanjut mengenai Gema Cermat, silakan kunjungi media sosial kami. Yuk, jadi bagian dari gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Malu bertanya, bisa nggak sehat-sehat? Karena menggunakan obat harus tepat, nggak boleh dibuat-buat. Ketika Anda mendapatkan obat, ayo tanya 5O. Pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Nama obat pada kemasan bisa dua kemungkinan, yaitu nama generik saja atau nama dagang yang diikuti nama generik zat berkhasiatnya. Nama generik itu nama zat berkhasiat dalam obat. Kandungan obat bisa terdiri dari satu atau beberapa jenis zat berkhasiat yang tercantum pada komposisi. Kedua, obat ini apa khasiatnya? Khasiat adalah efek yang diharapkan muncul pada pengobatan. Ingat ya, khasiat obat ditentukan oleh kandungan zat berkhasiat, bukan oleh mereknya. Ketiga, obat ini berapa dosisnya? Dosis adalah takaran untuk hasilkan khasiat yang diharapkan pada penggunaan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dosis bisa sesuai usia, berat badan, tingkat keparahan penyakit, dan juga tujuan pengobatan. Hati-hati, kalau tidak sesuai dosis yang dianjurkan, kamu bisa tidak sembuh atau menjadi kebal. Keempat, obat ini bagaimana cara menggunakannya? Aturan pakai obat disesuaikan dengan bentuk obat, informasi tambahan yang diberikan, dan kondisi khusus yang dibutuhkan. Contoh, 3 kali sehari artinya diminum setiap 8 jam. Tablet, kaplet, atau kapsul ditelan dengan bantuan air matang. Sirup kering dilarutkan dulu dengan air matang, sesuai ukuran yang ditentukan. Salep dioleskan pada bagian tubuh yang sakit. Supositoria dimasukkan ke dalam anus. Dan obat tetes mata diteteskan secara tegak lurus pada kelopak mata. Kelima, obat ini apa efek sampingnya? Hati-hati, efek samping dari obat bisa merugikan kamu. Selain efek samping, penggunaan obat bisa memunculkan kejadian tidak diharapkan. Makanya, bacalah dengan cermat informasi pada kemasan atau brosur obat. Gunakanlah obat sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan dan tanyakan informasi obat pada apoteker. Selalu ingat ya, untuk bertanya dan mencari informasi. Untuk info lebih lanjut, silahkan kunjungi media sosial kami. Yuk, jadi bagian dari gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sobat sehat yang ada di Kampung KC. Jadi kembali lagi kali ini kita akan membahas terkait penggolongan obat. Jadi ngobrol pintar kali ini kita akan membahas tentang penggolongan obat gitu. Oke, langsung saja. Ya, jadi penggolongan obat ini dibagi dalam beberapa cara seperti itu. Ada berdasarkan nama, lalu berdasarkan bentuk sediaannya, lalu bagaimana cara menggunakannya,
penandaan, dan efek farmakologi. Nah, untuk berdasarkan nama, obat ini dibagi menjadi obat paten, obat generik, dan obat generik bermerek. Jadi untuk obat paten itu adalah obat yang masih memiliki hak paten dan hanya diproduksi oleh produsen yang punya hak paten itu. Jadi untuk produsen yang tidak memiliki hak paten terhadap obat itu tidak bisa membuat obat tersebut. Nah, namun jika masa dari hak patennya itu sudah habis atau sudah berakhir, maka produsen lain bisa membuat ataupun memproduksi obat yang sama atau nanti kita sebut sebagai obat kopi ataupun obat generik. Nah, sekarang obat generik. Obat generik ini adalah obat yang sudah seperti dijelaskan sebelumnya, obat yang dibuat ketika obat paten itu sudah habis masa patennya dan dibuat oleh produsen lain, maka kita sebut sebagai obat generik. Jadi sebenarnya obat generik dan obat paten ini khasiatnya itu tidak berbeda, jadi sama saja karena kandungannya itu juga sama. Yang membedakan adalah obat paten ini biasanya memang karena namanya paten jadi masih memiliki hak paten. Jadi dianggap biasanya lebih baik padahal sama saja dengan obat generik. Jadi isi kandungan dari obat generik itu tidak berbeda dengan obat paten, hanya saja obat generik diproduksi oleh produsen yang lain seperti itu. Jadi obat generik ini obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Contohnya obat generik ini paracetamol, amoxicillin, conazole. Jadi ketika obat-obat paten itu sudah habis masa patennya, maka dibuatlah obat generik. Nah, untuk obat generik yang bermerek, ini adalah obat generik yang diberikan nama atau merek dagang sesuai kehendak produsen obat. Jadi misalnya paracetamol zat aktifnya atau zat aktifnya itu isinya adalah paracetamol. Tapi dikasih nama merek atau obat dagang Panamol. Lalu misalnya amoxicillin dikasih nama amoxin. Ya, itu beberapa contoh obat generik bermerek. Nah, lalu berdasarkan cara penggunaannya, ini dibagi menjadi obat dalam dan obat luar. Jadi obat dalam itu obat yang digunakan masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut atau saluran cerna. Contohnya tablet, dalam bentuk tablet, lalu kapsul, sirup, dan obat tetes mulut. Sedangkan obat luar itu digunakan tidak melalui mulut atau saluran cerna. Jadi cukup di luar saja, misalnya salep gitu, salep kulit, salep mata, dan suntikan dalam bentuk suntikan atau injeksi. Ini kan tidak melalui mulut, maka disebut juga obat luar. Obat tetes telinga, obat tetes mata itu juga obat luar. Nah, lalu berdasarkan bentuk sediaannya ada dalam bentuk padat. Jadi berdasarkan bentuk sediaan itu ada dalam bentukan yang padat. Contohnya itu tablet, kapsul, serbuk, pil, suppositoria, dan ovula. Jadi suppositoria ini yang biasanya dimasukkan melalui anus. Jadi untuk obat berdasarkan bentuk sediaan ini dibagi jadi ada bentuk padat, cair, dan setengah padat, serta gas. Lalu untuk yang cair itu contohnya sirup, suspensi, ataupun infus atau
injeksi atau suntikan gitu. Isi dari suntikan. Dan obat tetes juga bentuknya cair ya. Lalu untuk bentuk yang setengah padat itu ada salep, krim, gel, atau jelly. Dan untuk yang bentuk gas itu inhalasi atau bentukan aerosol. Contohnya itu misalnya ini seperti contohnya obat asma gitu ya, dalam bentuk aerosol. Lalu untuk obat berdasarkan penandaan, jadi ada biasanya ada label di obat itu, ada logo-logonya sendiri. Ini untuk obat bebas itu logonya adalah lingkaran hijau dengan tepi berwarna hitam. Jadi obat bebas ini obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Contoh obatnya itu ada paracetamol, vitamin C, dan bedak salisil. Itu sering kita jumpai ada dapat dibeli tanpa resep dokter. Dan untuk obat bebas terbatas, ini obat keras, tapi masih dapat dibeli tanpa resep dokter. Namun perlu diperhatikan, kita harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Untuk logo obat bebas terbatas ini adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obatnya itu misalnya obat tetes mata. Lalu untuk obat keras, ini adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Dan untuk logonya itu dia diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah. Contoh obat keras ini misalnya amoxicillin, itu antibiotik, dan sebagainya. Lalu untuk obat psikotropika, ini obat keras yang mempengaruhi susunan saraf pusat. Jadi obat psikotropika ini juga termasuk obat keras. Dia mempengaruhi susunan saraf pusat. Jadi hanya dapat dibeli dengan resep dokter karena dia akan menyebabkan perubahan pada mental dan perilaku. Dan obat psikotropika ini juga sering disalahgunakan. Untuk logonya sendiri sama seperti obat keras, jadi lingkaran merah dengan tepi hitam. Garis tepinya hitam dan ada tulisan huruf K di tengah. Contohnya itu obatnya diazepam ataupun fenobarbital. Ini obat-obat yang digunakan biasanya dalam keperluan gangguan saraf seperti itu. Untuk obat narkotika, ini diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran dengan bergaris tepi merah. Lingkarannya berwarna putih, terus ada palangnya di tengah, dan tepi lingkarannya itu ada garis berwarna merah. Lalu untuk obat narkotika ini adalah obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan juga menimbulkan ketergantungan. Jadi sebenarnya obat narkotika ini digunakan juga, ada beberapa yang digunakan untuk kepentingan medis. Namun ada beberapa juga sering disalahgunakan oleh masyarakat, sehingga untuk membeli obat narkotika ini hanya bisa dengan resep dokter karena dapat menimbulkan ketergantungan, jadi harus disesuaikan dosisnya. Oke, selanjutnya berdasarkan efek farmakologi. Nah, farmakologi itu artinya adalah semua zat selain makanan yang dapat mengakibatkan perubahan susunan atau fungsi pada jaringan tubuh.
Ini berasal dari kata Yunani yang artinya farmakon, berarti obat. Oke, berdasarkan efek farmakologi ini obat dibagi menjadi beberapa. Misalnya ada analgesik. Analgesik ini adalah obat untuk meringankan atau menghilangkan rasa nyeri tanpa kehilangan kesadaran. Jadi analgesik ini meringankan atau menghilangkan rasa nyeri tanpa kehilangan kesadaran. Contohnya paracetamol, obat paracetamol, terus asam mefenamat, natrium diklofenat. Lalu selanjutnya adalah anestetik, yaitu obat yang digunakan untuk menghilangkan kemampuan untuk merasakan sakit atau sensasi lain. Jadi beratnya obat bius lah. Jadi contoh obatnya itu lidocaine. Itu antasida. Antasida ini obat yang digunakan untuk menetralkan asam lambung. Contohnya itu aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Antelmintik ini adalah obat yang digunakan untuk membunuh atau mengeluarkan cacing di saluran pencernaan. Untuk obatnya misalnya pirantel pamuat atau mebendazole. Selanjutnya adalah obat antiplatelet atau antitrombositik. Jadi ini obat yang digunakan untuk menghancurkan atau menghambat proses penggumpalan darah. Ada juga obat anti-angina. Itu untuk mengurangi nyeri dada atau sesak yang biasanya terkait dengan penyakit jantung. Lalu ada anti-ansietas. Itu untuk mengurangi rasa cemas. Anti-aritmia, mengurangi gangguan irama jantung. Anti-asma, mencegah atau mengobati gejala asma, contohnya salbutamol. Lalu antibakteri atau antibiotik. Ini untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Kalau virus berarti antivirus. Lalu antidepresi ada juga untuk menghilangkan depresi. Antidiabetes mengurangi kadar gula darah. Antidiare untuk mengurangi atau menghentikan diare. Antidotum menetralkan atau melawan efek racun. Jadi untuk berdasarkan efek farmakologi, obat itu dibagi sangat banyak penggolongannya. Jadi ada lagi ini antiinflamasi, mengurangi radang atau peradangan. Contohnya dexamethasone. Ada anti migrain. Migrain itu meringankan sakit kepala sebelah. Ya, perlu diingat bahwa sakit kepala dengan pusing itu berbeda. Jadi kalau sakit kepala itu kita merasa nyeri di area kepala, sedangkan pusing itu adalah perasaan berputar. Jadi lingkungan kita itu terasa berputar, itu pusing. Jadi kalau sakit kepala, obatnya ada sendiri. Dan untuk obat sakit pusing itu juga ada sendiri. Jadi berbeda. Perlu dibedakan antara pusing dan sakit kepala. Ini berbagai contoh obat berdasarkan efek farmakologi yang lainnya. Itu ada obat mukolitik untuk mengencerkan dahak. Contohnya itu ambroxol. Dan obat kontrasepsi yaitu untuk mencegah kehamilan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Sehat di Kampung Kasai. Silakan jika ada pertanyaan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ataupun di WhatsApp saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.